Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis manusia purba. Tujuan kami mempresentasikan materi tentang jenis-jenis manusia purba yaitu: yang pertama, untuk mengidentifikasi manusia purba. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba. Yang ketiga, untuk mengetahui nenek moyang dan juga ciri-ciri manusia purba. Berikut adalah materi yang akan kita paparkan. Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum adanya tulisan atau sering disebut dengan manusia praaksara. Konon, manusia purba hidup pada jutaan tahun yang lalu. Bukti tentang keberadaan manusia purba didapatkan melalui suatu penelitian dan penggalian suatu wilayah yang diperkirakan sebagai tempat hidup manusia purba. Temuan berupa sisa tumbuhan, hewan, dan manusia yang sudah membantu tersebut disebut fosil. Beberapa fosil manusia purba ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Manusia purba hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau sering disebut dengan nomaden. Kehidupan dari manusia purba juga sangat sederhana dan masih sangat tergantung pada alam. Secara umum, manusia purba di dunia digolongkan menjadi 3, yaitu Ardipithecus ramidus, Australopithecus, dan Homo. Di Indonesia ada 8 jenis manusia purba yang ditemukan. Jenis-jenis manusia purba. Yang pertama adalah Performance overview Homo erectus or Pithecanthropus erectus. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus. Yang ketiga, Pithecanthropus mojocertensis. Yang keempat, Pithecanthropus solensis. Yang kelima, Homo solensis. Yang keenam, Homo wojakensis. Yang ketujuh, Homo florensinsis. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens. Yang pertama, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yaitu Eugene Dubois di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Yang kedua, Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba dari golongan Australopithecus ini adalah yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus atau manusia raksasa dari Pulau Jawa pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda yang bernama Gustav Heinrich Rapp von Koenigswald di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1941. Fosil itu dinamai mega karena ukurannya besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, Pithecanthropus mojocertensis. Jenis fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto dan disebut Pithecanthropus mojocertensis. Jenis Pithecanthropus ini ditemukan oleh Cokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah von Koenigswald. Yang keempat, Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh J.H.R. von Koenigswald, Tirhar, dan Opernot di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Yang kelima, Homo solensis. Jenis fosil ini dianggap setara dengan Homo neanderthalensis. Homo solensis ditemukan oleh sejarawan Opernot, De Haar, dan G.H.R. Koenigswald di wilayah Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan, Seragen, Jawa Tengah, Indonesia tahun 1931 sampai 1933. Homo wojakensis. Jenis ini ditemukan di Desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur oleh Panricoten pada 1889. Penemuan jenis ini menjadi yang pertama di Asia. Homo florensinsis. Fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara. Penemuan fosil ini sempat menjadi perbincangan karena para ahli menilai bahwa Homo florensinsis merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Homo sapiens. Jenis ini memiliki nama Homo sapiens yang berarti manusia cerdas. Manusia purba ini diduga hidup antara 25.000 tahun sampai 40.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri manusia purba. Yang pertama ada Homo erectus atau Pithecanthropus. Ciri-cirinya yang ke-1 memiliki volume otak sekitar 750 sampai 1350 cc. Yang kedua memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketiga memiliki postur tubuh yang tegap. Yang keempat mempunyai hidung yang tebal. Yang kelima pada bagian belakang kepala menonjol. Dan yang kedua ada Meganthropus paleojavanicus. Ciri-ciri yang pertama berbadan tegap. Kedua, tonjolan tajam di belakang kepala. Ketiga, bertulang pipi tebal. Keempat, tonjolan kening yang mencolok. Kelima, tidak berdagu. Yang ketiga ada Pithecanthropus mojocertensis.
Ciri-ciri yang pertama, otak belum sempurna, kapasitas hanya 750 sampai 1300 cc. Yang kedua, hidung lebar dan tidak berdagu. Yang ketiga, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Yang keempat, tulang rahang dan geraham kuat. Dan yang kelima, bagian kening menonjol. Yang keempat, ada Pithecanthropus mojocartensis. Ciri-ciri yang pertama, tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Yang kedua, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Dan yang terakhir ada Homo solonensis. Ciri-ciri yang pertama, tengkoraknya lonjong, tebal, dan masif. Yang kedua, memiliki rongga mata yang sangat panjang. Yang ketiga, hidung lebar dan rongga matanya sangat panjang. Yang keempat, volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cc. Dan yang terakhir, tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Yang keenam ada Homo wajakensis. Ciri-cirinya adalah memiliki volume otak sekitar 1630 cc. Tinggi tubuhnya sekitar 173 cm. Mukanya datar dan lebar, rahangnya tergolong padat dan memiliki gigi yang besar. Selanjutnya adalah Homo florensinsis. Ciri-cirinya adalah tinggi badan bisa mencapai 1 meter, bentuk dahi sempit dan tidak menonjol, tengkorak kepala kecil, dan juga tulang rahang yang menonjol. Yang terakhir adalah Homo sapiens. Ciri-cirinya adalah tinggi badan antara 130 hingga 210 cm, berat badan antara 30 sampai 150 kg, dan memiliki volume otak sekitar 1350 sampai 1450 cc. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun kekurangan dalam materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.